Halo, saya Widya Lestari. Halo, saya Jessiva Bunga Pratiwi. Halo, saya Jinggita Ramadhani. Halo, saya Pista Ananda. Halo, saya Ardelia Dara Puspita. Halo, saya Alisa Fitriani. Halo, saya Vika Rastiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Adinul Islam. Kenalkan, nama saya Widya Lestari dengan NIM 126. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya. Yang pertama, Jessiva Bunga Pratiwi. Yang kedua, Ajeng Gita Ramadhani. Yang ketiga, Pista Ananda. Yang keempat, Alisa Fitriani. Yang kelima, Ardelia Dara Puspita. Dan yang terakhir, Vika Ristiana. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis buku PKN SD kelas 3 yang berjudul Tema 8 Praja Muda Karana. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh presentator pertama. Kepada Ajeng Gita Ramadhani, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan untuk sedikit menyampaikan materi tentang analisis buku pelajaran SD kelas 3 tema 8 Praja Muda Karana. Di sini saya akan sedikit membacakan yaitu identitas buku yang berjudul Tema 8 Praja Muda Karana. Pengarang Sonia Sinyanyuri, penerbit buku Sekolah Elektronik BSE, tahun penerbit 2018 dan jumlah halaman 232 halaman, ISBN 9786024271879. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan. Untuk mengevaluasi sejauh mana materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan untuk kelas 3 SD dan untuk menilai seberapa mudah siswa dapat memahami materi yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ajeng Gita Ramadhani. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator kedua. Kepada Jessiva Bunga Pratiwi, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi buku. Buku teks ini berbasis aktivitas yang disusun sebagai salah satu penunjang penerapan kurikulum 2013 yang disempurnakan dan mengedepankan pada pencapaian kompetisi siswa sesuai standar kelulusan yang ditetapkan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan kurikulum. Yang pertama, mengenal Pancasila sebagai dasar negara mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri mengerjakan pekerjaan rumah, dan mandiri saat melaksanakan ibadah. Lalu selanjutnya, Persatuan Indonesia mengenal budaya Indonesia, kekayaan Indonesia mengenal rambu-rambu lalu lintas, belajar bersikap adil, mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Baik, terima kasih kepada Jessiva Bunga Pratiwi yang telah menyampaikan materi ini. Dan selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh presentator ketiga kepada Alisa Fitriani, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kualitas konten buku ini. Komprehensif dan tekstur buku ini mencakup berbagai topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti nilai-nilai kepramukaan, kerjasama, dan tanggung jawab. Setiap subtema disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman siswa. Yang pertama, aktivitas berbasis proyek. Buku ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan aktivitas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan sosial. Dan yang kedua, integrasi nilai karakter. Konten buku ini juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, dan kerjasama yang penting untuk membentukkan karakter siswa. Dan yang ketiga, pendekatan multidisiplin. Buku ini menggunakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam satu tema sehingga pembelajaran menjadi lebih holistik. Dan yang keempat, dukungan untuk guru. Buku ini juga
dilengkapi dengan panduan untuk guru yang membantu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Guru juga didorong untuk mengembangkan dan memperkaya pengalaman belajar siswa dengan kegiatan tambahan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa dan penyajian di dalam buku ini. Bahasa yang digunakan dalam buku ini, yang pertama, bahasa yang sederhana dan komunikatif. Buku ini menggunakan kalimat pendek dan mudah dipahami sesuai tingkat kemampuan siswa untuk menghindari istilah teknis yang rumit dengan penjelasan tambahan yang diperlukan. Dan yang kedua, penyajian interaktif. Buku ini disusun dalam bentuk dialog, cerita, atau kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif untuk mendorong siswa berpikir kritis. Dan yang ketiga, integrasi nilai-nilai pramuka. Buku ini dihubungkan dengan nilai-nilai dasar Dharma dan filsafat seperti gotong royong, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang keempat, ilustrasi yang menarik. Buku ini tuh terdapat gambar, tabel, atau diagram untuk membantu visualisasi konsep untuk menarik siswa dan mendukung pemahaman isi. Dan yang kelima, kegiatan kolaboratif. Buku ini disusun dalam bentuk proyek, kelompok, atau tugas bersama seperti membuat simpul, menyusun sandi, atau melakukan kegiatan sosial. Penyajian ini bertujuan untuk membangun keterampilan kognitif, sosial, dan nilai-nilai karakter siswa secara terintegrasi. Baik, terima kasih kepada Alisa Fitriani yang telah menyampaikan materi. Dan selanjutnya, materi keempat yang akan disampaikan oleh presentator keempat. Kepada Vista Ananda, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visual dan desain. Yang pertama yaitu ilustrasi dan gambar. Buku ini punya banyak ilustrasi menarik yang berhubungan dengan tema pramuka, alam, dan lingkungan. Gambar biasanya berwarna jelas dan cocok untuk anak-anak. Yang kedua yaitu layout dan tata letak. Tata letaknya rapi, memudahkan pembaca fokus pada materi. Ada pembagian per topik yang membuat buku lebih mudah dipahami. Yang ketiga, warna dan konsep visual. Warna-warna cerah dan ramah anak. Desainnya mendukung tema kepanduan seperti warna hijau, coklat, dan biru yang identik dengan warna alam. Yang keempat, jenis huruf. Jenis huruf yaitu fontnya besar dan mudah dibaca, cocok untuk siswa SD. Ada variasi font buat judul, isi, dan penekanan poin penting. Yang kelima, aksesibilitas visual. Buku ini ramah anak-anak karena teksnya tidak terlalu padat, ada spasi, cukup, dan banyak gambar pendukung. Baik, terima kasih kepada Vista Ananda yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi kelima akan disampaikan oleh presentator kelima. Kepada Vika Restiana, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dari buku tema 8 ini. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu belajar jadi lebih menyenangkan. Materi dalam buku ini disajikan dengan cara yang menarik dan relevan untuk kehidupan sehari-hari anak, sehingga proses belajar terasa lebih seru dan tidak membosankan. Yang kedua yaitu memahami banyak hal sekaligus. Buku tematik ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, memungkinkan anak untuk melihat bagaimana disiplin dalam ilmu berhubungan. Yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai kemampuan. Selain memberikan pengetahuan, buku ini juga membantu anak mengasah kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Yang keempat yaitu mendorong kemandirian. Banyak aktivitas yang dirancang agar bisa dilakukan sendiri oleh anak sehingga mereka dapat belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu sesuai dengan kurikulum. Buku ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku sehingga memastikan bahwa materi yang diajarkan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Yang kedua, selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu terlalu banyak teks. Beberapa halaman berisi teks yang cukup padat, terutama bagi siswa kelas 3 yang baru membaca secara lancar. Hal ini bisa membuat mereka cepat bosan dan kurang fokus.
Yang kedua yaitu kurangnya variasi aktivitas. Meskipun ada beberapa aktivitas yang disertakan, variasi aktivitasnya masih terbatas. Siswa mungkin akan merasa monoton jika hanya melakukan aktivitas yang itu-itu saja. Yang ketiga yaitu ada keterbatasan gambar dan ilustrasi. Gambar dan ilustrasi yang ada terkadang kurang menarik atau tidak cukup mendukung pemahaman materi. Yang keempat yaitu kurangnya keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Vika Restiana yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh presentator ke-6 kepada Ardelia Dara Puspita. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi. Pertama, pemahaman konsep pramuka. Buku ini memberikan pengenalan tentang dasar-dasar kepramukaan seperti semboyan, tanda kehormatan, dan berbagai simbol yang digunakan dalam pramuka. Dua, aktivitas yang mengedepankan kerjasama. Buku ini sering menyarankan aktivitas yang melibatkan kerjasama seperti permainan atau kegiatan kelompok. Tiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tema dalam buku ini terkait dengan pembelajaran nilai-nilai karakter seperti cinta tanah air dan peduli lingkungan. 4. Penggunaan gambar dan ilustrasi. Buku ini dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi yang mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. 5. Penerapan nilai kepemimpinan. Buku ini juga mengajarkan tentang pentingnya kepemimpinan dalam kegiatan pramuka. 6. Keterkaitan dengan tema lingkungan. Tema 8 seringkali berhubungan dengan pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Baik, terima kasih kepada Ardelia Dara Puspita yang telah menyampaikan materi. Baik, kesimpulan yang materi telah rekan-rekan saya sampaikan adalah sebagai kesimpulan, buku tematik Praja Muda Karana untuk siswa kelas 3 SD merupakan sumber yang sangat berharga dalam proses pengembangan diri anak-anak. Bukti ini lebih dari sekedar memberikan informasi tentang kegiatan pramuka. Ia juga menyampaikan berbagai nilai penting yang dapat membantu membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik. Dengan mempelajari isi buku ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat, tetapi juga belajar tentang prinsip-prinsip kehidupan yang akan mereka bawa dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan mereka di masa depan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.